Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelina Nining Rambotagu Edi, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Saya mahasiswa dari STT GKS Lewa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Lawrence Kohlberg, yang dimana Lawrence Kohlberg adalah seorang psikolog yang mengembangkan teori perkembangan moral yang terbagi menjadi 6 tahap dalam 3 tingkat utama. Yang pertama, prakonfesional, konfesional, dan pasca konfesional. Menurut Lawrence Kohlberg, implikasi harus fokus pada penalaran moral siswa dan menciptakan lingkungan diskusi etika untuk membantu siswa bergerak ke tingkat penalaran yang lebih tinggi. Sedangkan siswa belajar dengan menghadapi dilema moral dan berinteraksi dengan orang lain yang memiliki penalaran lebih tinggi. Yang pertama, biografi singkat. Biografi menurut Lawrence Kohlberg adalah seorang psikolog Amerika yang terkenal karena teorinya tentang perkembangan moral dan penelitiannya merupakan pengembangan dan teori perkembangan kognitif yang dibuat. Teorinya menyatakan bahwa perkembangan moral merupakan proses yang berkelanjutan dan erat kaitannya dengan konsep keadilan. Lawrence Kohlberg juga memajukan tentang pemahaman kita tentang penalaran etis pada anak dan orang dewasa saat ini. Untuk memberikan wawasan bagi para profesional pendidik dan siswa yang ingin mendorong pertumbuhan moral pada anak di usia dini saat ini. Tahap-tahap perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, tingkat prakonfesional. Tahap 1, kepatuhan dan hukuman. Individu mematuhi aturan untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Contohnya seorang anak tidak mengambil kue karena takut dimarahin, atau mengambil barang teman yang bukan miliknya dengan secara tidak baik. Contohnya mencuri. Dan tahap yang kedua, orientasi ritualistik instrumental, yang dimana individu melihat nilai moral dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Contohnya, berperilaku yang benar adalah yang menguntungkan diri sendiri. Contohnya saling menolong sesama, saling membantu satu sama lain. Dan tingkat yang kedua, konfesional. Kita masuk dalam tahap ketiga, orientasi anak baik. Individu berupaya menyenangkan orang lain dan bertindak sesuai dengan harapan sosial untuk diterima. Contohnya, seorang anak membereskan mainan untuk mendapatkan pujian dari ibunya, atau di mana anak-anak melakukan sesuatu yang baik supaya dipuji oleh orang lain atau orang tua tersebut. Tahap yang keempat, wewenang dan taatan sosial, yang dimana individu menganggap penting untuk mematuhi hukuman dan menjaga ketertiban sosial demi kebaikan bersama. Contohnya, mematuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan atau saling menghormati satu sama lain
atau jangan membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan. Tingkat yang ketiga, pasca konfesional. Tahap yang kelima, orientasi kontrol sosial, yang dimana individu menyadari bahwa hukuman bisa berubah dan lebih mengutamakan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal, meskipun hukuman harus dipatuhi secara umum. Yang tahap keenam, orientasi prinsip etika universal, yang dimana juga individu bertindak berdasarkan prinsip-prinsip etika yang dipilih sendiri dan universal yang lebih mendalam daripada sekedar hukum atau aturan. Selanjutnya kita masuk pada implikasi guru dalam mengajar dan siswa dalam belajar. Menurut Lawrence Kohlberg, implikasi bagi guru yang dimana guru harus fokus pada bagaimana siswa berpikir tentang moralitas, bukan hanya pada perilaku yang dapat diamati guru. Guru juga harus menciptakan lingkungan diskusi atau melibatkan siswa dalam diskusi tentang dilema moral untuk membantu mereka mengembangkan peran moral yang lebih tinggi, atau guru juga harus memberikan contoh penalaran moral 1 atau 2 tingkat di atas penalaran siswa saat ini untuk mendorong mereka supaya giat dalam belajar atau mendorong mereka untuk maju dan mengatur kegiatan yang tepat. Guru dapat menggunakan kegiatan yang memicu konflik kognitif untuk mendorong siswa melihat perspektif yang berbeda tentang moralitas tersebut. Implikasi bagi siswa juga, yang dimana siswa memahami diri moral siswa atau dapat belajar dan berkembang secara moral ketika mereka dihadapkan pada dilema moral yang tidak dapat mereka selesaikan dengan tingkat penalaran mereka saat ini, dan siswa juga berinteraksi dengan orang lain dan dapat maju melalui tahapan dengan berinteraksi dengan teman sebaya atau orang dewasa yang penalarannya yang berada pada tahap yang lebih tinggi, dan siswa juga harus mengembangkan perspektif baru melalui interaksi dan diskusi, dan siswa juga dapat memperoleh nilai yang lebih baik atau tentang isu-isu moral yang dikembangkan. Demikian dari penjelasan saya tentang seorang psikolog yang bernama Lawrence Kohlberg. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.